ketika aku kerja bikin company sendiri, agak gilanya adalah 2,5 tahun pertama itu kita nggak gajian. Itu kita gajian pertama, aku masih ingat itu di tahun 2020 sebelum COVID. Gaji pertama cuma 1,5 juta. Kalau misalkan kita bikin bisnis mindsetnya pingin lebih cepet kaya, kayaknya salah, nggak bakal bisa langgeng. Karena percayalah kalau ketika kamu take care your employee, yourself, dirimu sama partnermu itu bakal ke take care sendiri juga, automatically. Kenapa aku bilang be flexible, business is always about being adaptive. Jadi awal-awal kita bikin POS, tapi turns out ketika 2023 kita pivot bikin CRM, and it change our trajectory. Ketika kita jual CRM, aku masih ingat pertama kali klienku gitu ya, itu invoice-nya 140 million. Dan itu kalau aku boleh balik, berpikir lebih besar dan lebih berani to take risk. Karena at the end of the day, everything is risky. Halo semuanya, kembali lagi di Sharing from Reality episode ke-16 nih. Hari ini spesial banget, kita kedatangan seorang narasumber, Koko yang sudah punya beberapa bisnis juga. Kita sambut mungkin langsung aja Ko Kevin. Halo semua. Nah, mungkin Ko, teman-teman kan pasti nggak tahu nih, Ko Kevin ini backgroundnya bisnis apa, bergerak bidang apa, boleh nggak diceritain dalam waktu mungkin 3-5 menit lah, sekilas. Jadi kalau misalkan kesibukan aku sekarang, itu kita lagi ada 2 bisnis. Yang pertama lebih ke arah tech startup, namanya Luyal. Ya. Jadi yang kedua lebih ke arah usaha konvensional jualan helm. Nah, kalau Luyal ini kita tech startup, udah jalan dari tahun 2018 kemarin. So this year gonna be our 8 years and running gitu kan. Dan kalau di Luyal sendiri kita ada bikin beberapa produk line. Yang pertama kita bikin CRM, itu core produk kita. CRM lebih ke arah workflow automation. Jadi kalau kamu punya tim di kantor, kerjanya kan pasti ada workflow-nya tuh. Kayak sales kan nggak mungkin kamu langsung jualan. Yeah. Ada kayak kamu ketemu klien, terus habis itu follow up, negosiasi. Kayak kamu kalau tahu Trello atau Notion, ada Kanban-nya. Nah mirip kayak gitu. And then the other one we do have as well POS, jadi aplikasi kasir. Sama kita punya ticketing system. Kalau misalkan kamu konser, wedding, something like that. Nah itu lebih ke arah Luyal. So udah 8 tahun. Kalau satunya usaha konvensional. Kita ada jualan helm di marketplace online. Sama ada beberapa distributor luar kota lah. Gitu. Jadi kita salah satu di agen tunggalnya pemegang ini area ya. Itu di Jawa Timur. Luar biasa sekali. Jadi dengar-dengar kita boleh breakdown satu persatu dulu. Mungkin dari Luyal nih kok diceritain. Boleh nggak gimana sih tadi? Kok bisa awalnya tiba-tiba bisnisnya bergerak di bidang tech? Apakah waktu itu memang lagi tren atau seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong bikin Luyal, kalau bilang bukan gara-gara aku background IT lah. Jadi backgroundku lebih ke arah ekonomi awalnya. Tapi kan aku lulusan tahun 2015, mulai kuliah 2012. Zaman 2012 itu mungkin IT belum se-ngetren sekarang ya. Jadi zamanku dulu, sorry itu saya maksudnya without apa, tapi kalau misalkan zamanku kita masuk Infor, pilihan 2. Memang kamu minat di komputer, atau kadang malas belajar. Zaman itu ya, itu. Cuman sekarang kan enggak. Nah zaman itu sebenarnya aku mau masuk Infor, karena memang dari dulu suka komputer. Tapi karena waktu itu mikir kayak masih belum kebayang jadi apa, akhirnya main jalan aman lah, ngambil ekonomi. Nah ngambil ekonomi, terus aku punya teman SMA, gitu. Teman SMA aku ini memang dari dulu kita bikinin website orang lah. Jadi zaman SMA itu kita harus terima project. Jadi ada company bikin company profile kita buatin. Singkat cerita kita lulus, aku waktu itu nggak langsung bikin company. Jadi aku jadi karyawan dulu, kerja di salah satu bank swasta jadi sales, marketing modal kerja. Gitu. Nah waktu terakhir kan itu kontrak tuh, aku ngambil MT-nya, nggak boleh keluar kan. Tapi aku ancang-ancang dari awal kalau misalkan nanti kontrakku habis, aku mau keluar karena ya memang nggak ada lihat outlookku ke depan di sini lah. Nah tapi di sana benar-benar aku belajar banyak tentang jualan, ketemu sama orang, negosiasi, B2B terutama. Nah di ujung kontrakku aku ketemu lagi sama temanku SMA ini. Nah waktu itu dia sempat ke Australia, BHV. Ya kan setelah dia kuliah komputer gitu. Kuliah komputer tapi setelah lulus dia malah BHV duluan. Nah waktu dia pulang dia ngomong, bro coba lu liatin dong di Indonesia ini UMKM masih manual waktu itu 2017. Ya waktu itu aplikasi udah ada tapi belum sejamur sekarang ya. Jadi dia bilang ini peluangnya potensi gede, bisnis modelnya langganan, jumlah bisnisnya banyak. Coba kamu bayangin deh, 1.000 orang langganan bayar misalkan let's say 300.000 sebulan.
kan duit berapa gitu. Betul. Kan? Nah, jadi me being a business guy, aku mikir kayak ya potentially in terms of business ini ada masa depan lah. Betul. Terus aku mikir waktu itu memang lagi transisi mau keluar dari bank kerja apa, terus aku mikir ya udahlah kita tekuni bersama. Dan dia waktu itu balik dari Aussie for Good, udah permanen gitu kan di Indo. Akhirnya aku keluar dan ada ngajak teman satu lagi, teman kuliah EDE. Bertiga, 2 anak IT, 1 anak bisnis. Ekonomi, ya. bisnis. Awalnya itu kita nggak bikin CRM yang tadi aku bilang, awalnya bikin POS. Oh. Itu 2018 lah kita establish the company dan starting dari sana aku keluar dari bank, memang kontrakku habis. Ya udah kita mulai dari sana kan. Gitu. Jadi benar-benar dari bertiga itu. Bertiga. Sekarang tinggal berdua. Saya nggak berdua. Tapi kan sekarang timnya sudah banyak ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin boleh nggak diceritain kok, dari tadi kan bertiga itu, struggle-nya awal-awal itu apa sih? Soalnya kan denger-denger nih, aku pernah baca data, tapi aku lupa ya di mana gitu ya. Berapa persen startup itu gagal? Iya. Benar denger ya? Benar ya? Betul. Nah, kok bisa kok menjadi salah satu startup yang berhasil? Atau apakah semudah itu berhasil ternyata? Atau gimana tanggapannya kok kayak gitu? Oke, sebenarnya itu benar, 90% startup lebih itu nggak bisa bertahan 3 tahun. Nah. Jadi nggak bisa lewat 3 tahun, itu dari datanya beneran memang. Dan ya as a loyal company gitu kan, as a company kita bertahan 8 tahun, sebenarnya secret recipe-nya banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa dibilang pertama itu lebih ke arah kita harus punya purpose, tujuan. Karena kalau boleh ngomong jujur di dalam diriku ketika aku keluar dari bank, aku mikir kayak aku punya potensi lain yang aku bisa gali. Dan aku merasa vehicle yang paling tepat adalah teknologi back then. Karena waktu itu kan aku kerja di bank, industri finansial yang udah mature. And kalau aku cuma pakai kepintaranku di satu industri yang memang udah jadi, kayaknya belum bisa aku maksimalin gitu kan. That's why I pivot myself untuk masuk ke entrepreneurship, bikin perusahaan company. Tapi kalau misalkan ditanya di summary ya, singkatnya mungkin kalau 3, 1 pertama harus tahan banting lah. Jadi mungkin aku bisa cerita ketika aku kerja bikin company sendiri, itu agak gilanya adalah 2,5 tahun pertama itu kita nggak gajian. Percaya. Jadi bertiga itu kita bertiga resign dari kerjaan lama, full time di sana, lucu-lucuan, kayak kita bikin project anak kuliah gitu, belum ada juntrungannya bahasa orang Surabaya, belum ada kejelasannya, kita sok-sokan tiap hari ngantor tapi nggak ada kerjaan waktu itu. Jadi 2,5 tahun kita nggak gajian sama sekali dan kita benar-benar fokus mereka bikin produk, aku jualan. Ya jualannya nggak gampang karena ditolak, orang nggak tahu kita siapa, nggak punya customer portfolio. Akhirnya ya orang-orang mikir kayak ya susah lah kita jualan. Jadi pertama ya otomatis mentalnya. Jadi kalau misalkan kita bikin bisnis mindsetnya pingin lebih cepat kaya, pingin lebih cepat banyak dapat duit, itu kayaknya salah, nggak bakal bisa langgeng. Karena nyata fakta realitanya hampir banyak klienku pun yang aku ketemu company konvensional di tahun-tahun awal juga mereka makan susahnya. Jadi pertama ya itu tadi tahan banting dulu. Karena itu bakal keras di tahun-tahun awal. Bahkan di tahun awal ketika kita udah hire karyawan, punya sewa kantor, kita belum dapat gaji. Dan waktu kita gaji pertama, aku masih ingat itu di tahun 2020 sebelum COVID. Wow. Dan jujur ngomong aku bukan aku selalu ngomong di semua acaraku, aku waktu itu take gaji pertama cuma 1,5 juta. Padahal gajiku di bank dulu kemarin, kalau aku mau disclose ya, gaji pokokku terakhir di bank 9 gitu kan. 2018 itu. Jadi aku resign, mindsetnya adalah terima pasti, 2,5 tahun ke depan nggak ada uang masuk. Agak gila memang, tapi ya aku makan tabungan. Ya, kalau misalnya dibilang apakah privilege? Iya, karena memang waktu itu kerja di bank, nabung lumayan banyak lah. Privilege-nya dalam artian ini bukan dikasih modal orang tua ya, tapi lebih karena memang dari tabungan. Satu pertama tahan banting, itu dia. Karena kita nggak pernah tahu fase puasa kita berapa lama kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu harus punya mindset untuk jadi orang yang makan terakhir. Oke. You have to be the person that willing to eat terakhir gitu. Karena apapun yang kamu kerjain ketika kamu punya company, beban moralmu tuh gede. Karena kamu ketika hari ini misalkan kita belum segede itu, company kita, orang kita cuma 38 headcount kita per hari ini. Tapi 38 orang itu orang-orang yang satu invest waktunya mereka, mempercayakan masa depannya sama kita. Dan kita sebagai pengusaha, karena misalkan kita bikin company, gimana caranya kita ngajak anak buah kita maju bareng. Dan mereka harus jadi orang pertama yang jadi prioritas. Karena percayalah kalau ketika kamu take care your employee,
yourself, dirimu sama partnermu itu bakal ke take care sendiri juga, automatically. Karena kamu nggak mungkin jadi orang satu-satunya yang jalanin company ya. Employee-mu bakal jadi the biggest part of the company. Ya. Gitu. Jadi yang kedua lebih ke arah willing to eat the last. Oke. Gitu kan. Menarik. Yang ketiga bisa aku bilang lebih ke arah ya, harus benar-benar dari 8 tahun ya, karena udah lewati COVID, kamu nggak boleh jadi orang yang terlalu jatuh cinta sama ide. You have to be flexible. Idea is not the No, priority. Ya? ideas are cheap. It's a commodity. Karena nowadays especially ketika information have no boundaries, everyone can think something yang kamu pikirkan. And even worse, mungkin orang udah mikirin apa yang kamu pikirkan, udah eksekusi lebih bagus. Nah, jadi kenapa aku bilang be flexible? Business is always about being adaptive. Yes. Jadi awal-awal kita bikin POS, tapi turns out ketika 2023 kita pivot bikin CRM, and it change our trajectory. Karena kalau 2023 kita nggak pivot, ya itu dia, kita nggak bakal bisa sampai hari ini. I see. Sama mungkin aku tambahin bonus satu keempat, ketika kamu bikin bisnis always fokus untuk build a profitable one. Where is the money? Where is the money? Karena kalau misalkan startup mungkin sedikit takut tarik keluar. Kalau kalian tahu itu namanya ada bootstrap. Jadi 2018 sampai 2023 itu kita bootstrap kan. Jadi kita benar-benar modal awal itu dari founder, kita bertiga, and believe it or not, we built the company out of 15 million rupiah only. Jadi cuma 215 juta, bukan karena kita nggak willing to spend more, karena kita merasa modal itu nggak melulu masalah duit. Jadi modal itu ada keahlian, kayak partnerku punya skill IT yang bikin, aku punya kemampuan untuk jualan, jadi we don't need to hire sales at the very first place gitu kan. Jadi kita bisa invest tuh financially nggak segede itu. Tapi for the first 5 years, karena kita berangkat dari mindset, ya gimana caranya cuan, kita akhirnya build profitable business. And luckily di tahun 2023 kita dapat pendanaan dari venture capital dari Hong Kong. Nah ya, jadi 2023 kita dapat pendanaan dan itu adalah titik balik lah. Dimana kita punya resources yang cukup lumayan, akhirnya kita bisa gerak untuk nyobain A, B, dan C. Tapi sebelum dapat pendanaan itu ya kita harus bikin bisnis yang profitable. Even until kita dapat pendanaan, kita tetap itu harus profitable. Betul, bukan bakar duit. Gitu. Ya, benar, setuju. Karena kan buat apa kita kerja kalau ujung-ujungnya gak ada uangnya, gak ada hasilnya kayak gitu. Setuju. Yang aku penasaran ini gini kok, karena aku sempat mention ada berapa, around 38 ya? Iya. 38 something. Gimana tuh dari bertiga, dari awalnya yang sendiri terus sampai jadi punya segitu banyak tim, perbedaan apa yang paling kerasa? Perbedaan apa yang paling kerasa pasti ketika kita scaling up our ventures ya, ketika kita gedein company kita, itu yang paling PR nomor 1 bukan masalah jualannya. Karena to be honest, as a company yang udah umurnya 8 tahun, we know how to sell. We know the market, we know who are our customers, we know how to sell to them. But the biggest challenge aku bisa bilang lebih ke arah people management. Itu susah itu? Itu susah, karena to be honest, kita sekarang 38, there was a point ketika kita isinya 54-55 headcount, and we scale down, gitu kan. And we failed kayak 2 tahun yang lalu ketika kita coba untuk scale up. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ketika kita gedein tim headcount kita butuh sosok seorang leader. Itu nggak boleh melulu tentang kamu lagi. Mungkin di hari-hari pertama kamu bikin company ketika headcount-nya cuma 5, 6, 7, it's enough for you to be the only leader of the company. But aku bisa bilang ketika headcount udah 15, 20, 25, you have to have another person untuk bisa tampil as a leader gitu. Yang take accountability lah, nggak cuma kerja kayak jalanin job desk doang, tapi bisa mikirin juga jangka panjangnya company. Gitu. Gimana cara Koko bisa, nggak tahu, Koko waktu find a good leader, itu apakah Koko training dari orang yang bukan siapa-siapa sampai become a leader, atau Koko hire yang udah langsung profesional, udah pengalaman, langsung jadi leader di tempatku? Oke, kalau ngomongin people management, to be honest, aku personally percaya there is no secret recipe on that. Karena ketemu banyak teman-teman pengusaha lain yang udah punya company lebih lama dan headcount lebih banyak, the only lesson that they gave me adalah ya keep hiring. Keep hiring? Iya, keep hiring. Baik, karena dengan kamu coba hiring terus, you finally understand
talent seperti apa yang share the similar value sama company-mu. Karena rumusnya nggak ada yang pasti kan. Kayak misalnya nih kamu baca, oh cara cari orang yang pasti seperti ini. Tapi ketika kamu pakai framework itu, rekrut orang, belum tentu kamu nemu orang yang cocok. Karena cocok kan orang itu. Nah jadi kalau ditanya leader-leader yang ada sekarang di dalam itu lebih ke arah memang grooming dari awal. Jadi bukan yang kita comot dari luar. We did try to hire from, kayak orang luar yang udah punya pengalaman kerja. Dan kita udah cobain lah. Dari yang entry level, mid level, sampai yang overpriced I could say. We did try and to be honest, itu comes down again ke personnya sendiri. Bukan masalah jam terbangnya doang, tapi kembali lagi masalah pribadinya. Do they share the similar value? Karena yang aku bisa bilang, how to handle a good, gimana caranya bisa punya people management yang bagus company, gimana caranya kamu bisa nemuin orang yang punya value yang sama company. Jadi aku lihat ketika mau cari seseorang nih, Yep. value-nya. Yeah. Value itu dalam artian seperti apa kok? Boleh mungkin lebih di value, contoh ya. Setiap divisi dari company kita tuh pasti punya, kita punya value di company, namanya BISA. 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 Oke. Ya, B, brave, I, inovatif, S, solutif, A itu achieve. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan brave ya kita nyari orang-orang yang berani berpikir besar. Jadi berani yang punya mimpi. Karena kalau misalkan kita tanya, contoh nih paling gampang interview orang. Kalau misalkan ditanya, kenapa kamu mau kerja ini gitu kan? Oh iya kita lagi cari pengalaman, itu udah pasti enggak. Kalau jawabannya cari pengalaman doang, forget it, will pass gitu kan. Karena kita cari orang-orang yang punya keberanian untuk bermimpi besar, aku mau jadi orang A. Even if itu nggak masuk akal, even if kayak kelihatan halu, tapi kayak kita pingin lihat punya orang yang punya ambisi. Karena di zaman sekarang, it's easy for a person untuk bisa mikir yang gampangnya aja, ya udah jalanin ngalir aja. Yeah. Tapi kayak misalkan aku datang dari background biasa, bisa nggak aku jadi orang hebat? Karena deeply inside we believe as a company, a big company cuma bisa dibangun sama orang-orang yang hebat. And it's not enough cuma foundernya doang. Tapi the whole team members, they have to be brave untuk berpikir besar. Ketika nggak ada orang lain ngomong bahwa mereka hebat, mereka harus jadi orang yang pertama untuk ngomong ke dirinya bahwa I'm good enough, and I'm really that good, gitu, brave. Terus kedua ya lebih ke arah inovatif gitu kan. Ya cari inovasi. I get it. Gitu-gitulah. Jadi mungkin sesuaiin ke value bisnisnya ya. Value company-mu. Value company-mu, betul. Menurut aku seberapa penting value dari company itu. Ini sangat-sangat penting kalau aku lihat dari sini. Itu penting banget. Jadi kita baru punya bisa itu, aku bisa bilang 2 tahun terakhir. Jadi ketika kita scale down ketika 50-an tadi, and we try to break down what was the root cause gitu kan, ternyata itu we didn't have enough clear identity. Jadi kita ketika orang kerja cuman pakai keplek, pakai name tag, dia udah. Aku misalkan back-end developer. Aku sales ya sales talk gitu kan. Tapi mereka they don't know what's the color of the company, what's the identity of the company. Lebih ke arah kayak kenapa aku harus ngelakuin apa yang aku lakuin. And that's berdasarkan kita belajar ternyata ya value company itu penting banget. Itu. Nah, I see. Soalnya jujur aku kan baru belajar juga. Kalau aku, for me mungkin oke lah. Timku masih sedikit, kayak hitungan 5 orang. Menurutku value itu belum seperlu itu ya mungkin. Tapi justru kalau misalkan kita bisa mulai lebih awal, kita harus better ya. Karena gini, ketika orangmu nanti 20, kamu nggak mungkin punya cukup waktu untuk bisa ngomong sama mereka one to one tiap hari. Kalau hari ini misalkan dulu aku masih ingat ketika timku 5, aku tiap hari ngobrol sama mereka satu-satu bisa. But there will be a point ketika timmu udah cukup banyak, kamu nggak mungkin punya cukup banyak waktu untuk one to one sama mereka. Gitu kan. Dan untuk memastikan mereka bernafas dengan value yang sama dan lari ke tujuan yang sama, it's always about value. Karena value stay ketika kita as a leader absen nggak bisa one to one sama mereka, but they know where the company is going and what kind of traits yang mereka harus punya ketika mereka kerja. Gitu. I see, udah belajar nih sesuatu banyak nih daging-dagingnya di sini di share hari ini. Kalau sendiri, tadi kan udah mention tuh salah satu mungkin bisa dibilang kegagalan ya dalam proses dalam membangun sebuah company atau sebuah bisnis kayak tadi pernah scale down dari 50 jadi 30-an gitu. Boleh nggak Gus? Sekarang diceritain titik-titik momen di mana Koko do the right thing atau maksudnya kayak membuat
the company ini langsung melompat kayak gitu loh. Oke, aku bisa bilang di tahun 2023 ketika kita tadi itu CRM, ya, itu benar-benar it has come to our realization bahwa ya itu kembali lagi, mungkin aku bisa bilang selain kita inovatif dan juga adaptif, as a founder kita harus punya skill-skill yang mungkin awalnya kita cuma punya basicnya doang, karena mungkin backgroundku ekonomi gitu ya. Baca laporan keuangan bisa, ngerti unit of economic metrics itu ngerti gitu kan. Tapi ketika kita satu titik di mana kita harus mikir jangka panjang. Jadi kalau misalnya kasih gambaran nih, orang dulu kalau misalkan kita langganan POS, aplikasi kasir, itu trennya tambah turun, Len. Tambah lama tambah murah. Jadi aku masih ingat di awal aku jualnya 3 juta setahun, terus sekarang itu paling ketemunya 2 juta setahun, 1,5 setahun, bahkan ada yang gitu ya. Tergantung dari jumlah outlet yang mereka daftarin ke kita. Cuman ketika 2023 itu kita lihat, ya kita tetap bisa akuisisi tiap bulan. Aku masih ingat waktu itu acquisition rate kita mungkin 40 to 50 new outlet every month. Tapi di sana kita punya tim sales yang lumayan banyak, hire and fire lumayan jalan terus gitu kan. Jadi yang ya kan sales kan kalau nggak achieve SP1, SP2 cut gitu kan. Cuman di sana beban kita akhirnya karena ribet di operasional, terus kita mikir kalau kita mau mikir 5 tahun ke depan, there is no way kita stay doing the same thing. Karena kita lihat waktu itu di 2023 katalisnya adalah number one player POS di industry itu di-acquire sama the largest waktu itu kan Moka, mereka di-acquire sama Gojek and become the part of the largest ecosystem gitu kan. Terus kita mikir ya ini roadmap persaingan pasti berubah gitu kan. Dan kita mikir, oh yang bikin beda adalah ketika kita akuisisi POS, let's say gampangannya 3 juta setahun ya, itu MRR, namanya monthly recurring revenue. Jadi waktu momen-momen di mana kita mau dapat pendanaan, kita dapat banyak coaching juga lah dari LP kita, dari investor kita. Kalian harus pahami matrix lah. Kayak itu customer acquisition cost, lifetime value, CAC to LTV ratio, hal-hal seperti itu. Yang paling gampangnya adalah MRR. Jadi ketika kita ngomong satu toko, outlet nih misalkan coffee shop, langganan 3 juta setahun, itu MRR-nya cuma 250. Jadi anggapannya kontribusi revenue dari itu punya toko itu cuma 250 sebulan. Terus ketika kita jual CRM, aku masih ingat pertama kali klienku gitu ya, itu invoice-nya 140 million. Dan itu kalau kita bagi 12, MRR-nya more than 10 million. Nah dari sana itu momen dimana aku sadar as a founder bahwa ternyata with similar, I would say 11-12 effort yang aku keluarin, karena kan B2B juga jualannya, tapi bedanya ini ke corporate, ini ke UMKM. Sales cycle mungkin lebih panjang, tapi effort nih keluarin juga sama. Kamu ketemu nyari data, follow up, itu sama kan. Tapi dengan effort yang sama, itu dapatnya lebih banyak. Paham. Gitu. Itu bisa setara aku jualan 50 toko sekali pukul di corporate. Nah itu momen dimana kita akhirnya melek, dan aku bisa bilang that was the only catalyst for us to be able to sustain up until now. Karena without hari itu, kayaknya hari ini bakal lebih gelap. Gitu. Ceritanya kok bisa dapat customer CRM pertama itu gimana kok? Atau emang udah ngincer ke sana atau? Oh enggak. Suddenly happen. Jadi mungkin aku cerita dikit ya, kalau sedikit teknis, waktu POS kita jualan, waktu COVID itu kan banyak yang tutup. Terus kita mikir waktu itu di dalam, kalau kita biarin terus seperti ini, 1000 waktu itu 1000 merchant, 1200-an. 1200 toko itu yang kita udah acquire, paling setelah COVID selesai, sisa separuh udah bagus. Nah, apa yang kita bisa bantu mereka supaya nggak tutup? Ternyata di sana, yang dari mereka bisa punya banyak, itu adalah data pelanggan. Kan? Jadi ternyata beberapa klien yang kita gede itu, ketika mereka jualan, namanya siapa? Kak Valen ya, nomor HP-nya berapa gitu. Mereka record nomor HP itu. Nah kita bikin pertama kali buat mereka di tahun 2020 itu supaya mereka bisa WA blast manual. Jadi kalau kamu anak IT kan kamu tahu nih, kita di front end bisa bikinin template, nanti tak transfer jadi URL yang API.WA.me. Kamu pencet buka WA, ada template kamu send. Betul. As simple as that, ternyata banyak yang pakai dan omset mereka naik. Nah kenapa kita kepikiran masuk ke corporate? Itu gara-gara kepentok. Jadi 2023 ketika kita punya modul itu, kita coba itu nemu yang otomatis nih, gitu kan, udah pakai API. Tapi itu kita jualnya ke UMKM terus. Masalahnya ada banyak. Satu, willingness to buy-nya kecil. Purchasing power-nya juga kecil. Even kalau mereka mau spend money, churn rate mereka tinggi. Karena, mikir, karena mereka nggak punya admin yang ngurusin broadcast lah.
Nah terus aku sesimpel waktu itu mikir, karena waktu itu aku kebanyakan di Gading Serpong, jadi kita ada kantor cabang juga di Tangerang. Nah aku stay lumayan lama di sana, every month sampai sekarang. Tapi waktu itu aku merenung terus aku mikir, ini kalau aku jualan ke UMKM susah, karena hard to crack lah bahasa anak startupnya. Kira-kira siapa yang setiap hari pakai broadcast dan masif? Pilihannya cuma 2, properti sama agen asuransi. Kan tiap hari pasti di broadcast kan? Iya. Nah aku tiap hari, aku mikir, oh iya juga 2 profesi inilah. Terus aku coba jualan ke properti dulu. Bahasa orang Surabaya jelalah kok nyaut, kok beli gitu ya. Nah ternyata setelah beli itu repeat lagi. Dan invoice size-nya itu naik terus. Nah dari sana ya baru keterusan tuh. Awalnya cuma jual WA, terus satu kesempatan ketemu properti grup gede di Surabaya, dia ngomong kenapa kamu nggak bikin the whole CRM, dia tunjukin lah aplikasi luar yang dia pakai. Kita spend hundreds of millions every year. If you guys can build something like this, then we can consider. Gitu. Terus kita mikir, oh iya, that's good enough. Dan kita bisa bikin akhirnya ya keterusan deh sampai sekarang. Gitu. Ada orang tag soalnya ya Koko ya. Wah, kayak dapurnya lah. Gitu. Jadi memang kok dari cerita Koko ini sangat-sangat penting punya partner bisnis yang suportif dan juga satu jalan gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 1 itu. Nomor 1. Kalau itu Koko sendirian nggak akan jalan. Hampir jarang Len. Kayak any tech startup ya, especially yang aku lihat solo founder nggak ada sih. Single founder itu nggak ada hampiran. Even ada pun itu kalau memang kamu really genius gitu ya, atau kamu invent something yang no one can invent, then perhaps kamu bisa thrive on the market. Tapi on overall aku say not only in Indo tapi in other country as well, jarang startup who eventually made it karena single founder. Even single founder pun mereka pasti punya tim BOD yang memang atau tim C-levelnya dia yang gede, yang pinter lah, yang bisa suportif. Partnermu itu penting banget. Keren. Gila, ngeri banget lah aku dari cerita Koko ini tadi. Kalau misalkan nih Koko bisa kembali nih ke Koko di tahun 2000, mungkin let's say 2018 lah ya, early years of Loyal. Kira-kira Koko ada mau sampaikan apa ke dirinya Koko sendiri mungkin pada waktu itu loh? Lebih berani. Even udah cukup berani tapi lebih berani. Lebih berani. Karena ada momen-momen lah di mana tuh kita lumayan defensif gitu kan. Dan momentum itu kadang cuma datang sekali 2 kali. Nggak datang berulang kali. So, launching the right product at the right time. Kamu masih ingat kayak contoh payment gitu kan, QRIS. Kalau kamu launching pas di momen ketika inception that payment method keluar, aku sih itu bisa jadi game changer. So, I think kalau aku boleh balik, berpikir lebih besar dan lebih berani to take risk. Itu. Karena at the end of the day, everything is risky. Nah, kamu lakuin sesuatu beresiko, nggak ngelakuin sesuatu beresiko. Iya, benar, setuju. Better be, just take it, gitu kan, take the risk. Gitu. As long aku punya understanding sama knowledge yang aku punya sekarang ya. Kalau aku 2018 kayaknya nggak ngerti, lebih bahaya kayaknya. Bahaya. I see. Mungkin terakhir kita mau singgung-singgung mengenai ini Kok kan kalau aku tadi dengar dari Loyal, Kok lebih ke marketingnya lah, lebih ke salesnya lah ya, gimana cara how to sell-nya. Mungkin boleh gak di-share nih ke teman-teman yang nonton semua, how Kok sell your startup, apalagi in the early years, to the secret recipe lah. Oke, jadi mungkin aku mau titip disclaimer dulu satu. Zaman sekarang kan, bukan zaman sekarang, dari zaman dulu orang paling takut jadi apa? Sales. Ya kan, takut. Itu tombaknya perusahaan padahal ya? Iya, itu kayak nyawanya perusahaan. Gitu kan. Tapi aku bisa bilang satu, semua dari kita itu pada akhirnya bakal nyales. Len. Contoh gampang, kita lulus kuliah cari kerja. Kamu nyales, Len. Nyales dirimu. Nyales diri kita sendiri gitu kan. Dan cara nyales, kalau misalkan aku boleh summary, itu ada inilah, kalau kita ngomong jualan B2B ya, tapi sebenarnya nggak cuma B2B, kalau kamu jualan apapun, itu kamu ada 2 framework yang kamu harus paham. Ini sebenarnya panjang, tapi I'll try to make it concise. Yang pertama, bedain prospek yang memang benar-benar hot sama enggak. Jadi kalau kamu jualan nih apapun, kamu ketemu sama orang, kamu bedain mana yang hot sama enggak, itu pakai framework namanya BANT. BANT, B itu apa? Budget. Kamu lihat orang ini punya budget atau enggak.
There so many ways untuk ngecek orang ini punya budget atau enggak. Enggak kamu tembakin lah, kamu budgetnya berapa enggak. Kamu tanya beberapa pertanyaan yang bisa describe budget orang ini. Yang kedua itu namanya A, authority, kamu ketemu sama orang yang ambil keputusan atau enggak. Kalau kamu jualan ke company, tapi kamu ketemunya sama staff ya kamu outputnya bukan jualan, tapi ketemu sama atasannya. Gitu. N itu needs. Jadi kamu bisa nemuin apakah kebutuhannya orang ini apa. Tapi aku bisa bilang a good salesperson is not only able to find the needs of the customer, but they can create the needs buat customer mereka. Sama yang terakhir T, time frame. Itu lebih ke arah kapan orang ini kira-kira butuh sama barang atau jasa yang lo jual. Jadi lebih ke arah BANT ini bedain dulu customer mana yang hot sama enggak. Karena kebanyakan orang jadi sales tuh takut ditolak. Ditolak tuh udah jadi bagian dari perjalanan. Tapi seketika kamu ngejar orang, kamu bisa bedain mana yang memang kamu bisa kejar, mana yang kamu enggak. Gitu kan. Sama kayak kamu ngelamar kerja gitu kan, itu framework itu bisa kepake juga gitu kan. Oke. Budget, kamu nanyain, expected salary, all those stuff. Framework jualan itu sama. Itu pertama, BANT. Yang paling terakhir, itu namanya spin. Jadi ketika kamu ngobrol sama orang gitu kan, kamu meyakinkan orang lah, itu ada framework namanya spin. Spin. Ya, how to persuade people, how to influence people, itu pakai framework namanya spin. Spin, S itu apa? Situation. Kondisimu sekarang, kamu try to be empathy gitu kan. Kamu empati, kamu yakin, oh ya I'm feeling what you're feeling right now. Gitu kan, I understand what you're feeling gitu kan. Then people will trust you gitu kan. Okay. Ini key hack-nya gitu key kan. hack. Jadi S situation, P itu namanya problem. Oh berarti kalau situasimu seperti ini, kira-kira problemmu seperti ini ya. Jadi kamu udah dapet trust-nya, ground-nya udah kamu handle, terus kamu bangun kayaknya ada problem ini ya. Try to validate the problem. Terus kamu B, yang ketiga I, implication. Kamu ngomongin kalau kamu situasimu sekarang ini, kamu punya problem ini, kalau kamu nggak benerin ini masalahnya, implikasinya seperti ini loh ke kamu. Gitu kan? Okay. Yang terakhir baru kamu jualan barangmu, need payoff. N itu need payoff. Sama, ini nggak pun cuma jualan, tapi kalau you want to convince people, build trust in a conversation, pakai framework itu spin. I see, luar biasa. Jadi mungkin terakhir untuk menutup atau mengakhiri podcast ini, boleh nggak aku kasih 3 pelajaran hidup dari seorang Ko Kevin selama Koko hidup ini? 3. Ya. Ya, yang pertama tadi itu apa namanya? Aku bisa bilang be brave, take risk. Itu hidup tanpa resiko kayaknya kurang menarik ya. Karena beneran terjebak di zona nyaman itu paling menakutkan. Karena ada peribahasa orang dalam tanda kutip meninggal usia 80 tapi jiwanya udah mati usia 25. Oh. Don't be that person, gitu kan. Jadi, ya apa caranya supaya hidupmu terus berwarna, punya colors, take risk. Aku bisa bilang nggak semua orang itu risk appetite-nya tinggi, but once in a while in your lifetime, always take risk. Gak cuma ngomongin karir, in everything that you're doing, take risk. Take risk itu bukan masalah yang sesuatu negatif ya. Try to do something different. Contoh paling gampang sederhananya di hidup biasa ya. Kalau kamu dari rumah pergi ke kampus, pergi ke kantor, rute yang kamu lewati kan udah pasti lain. Cobalah seminggu sekali atau 2 minggu sekali kamu coba rute lain, kan bisa ada cara lain. Karena hidup itu kalau kamu terlalu monoton itu biner, satu warna hitam atau putih itu bosan. Iya. Harus punya warna, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa aku bilang punya tujuan, have a purpose. Karena at the end of the day, whatever you are doing, kamu harus punya gambaran jelas where you are heading. Kalau kamu sendiri cuma ngerjain sesuatu based on cuman short term hasil kayak contoh, I'm just doing it for money gitu kan. Hidupmu nggak bakal bisa sustain. Karena dari yang aku baca dan juga dari aku share ketemu banyak orang yang lebih gede, mereka semua punya tujuan. Misalkan contoh tujuannya they want to build company benar-benar untuk sesuatu yang mulia. Sounds cliche, but it is gitu kan. Karena nggak ada company besar yang aku dengar bosnya pengen dapat duit banyak, itu jarang. Ya jadi misalkan nih kayak one point dia merasa aku pengen punya tim yang isinya 1.000 orang, 10.000 orang, jadi berkat buat banyak orang. It's true. Jadi punya tujuan. Dan selalu tujuan tuh nggak cuma buat bantuin orang lain, tapi tanya ke dirimu. Kenapa kamu ngelakuin apa yang kamu lakuin? Karena tuh biasa nggak ada yang maksa kamu ngelakuin sesuatu hal dalam hidup. Tapi kamu harus punya tujuan jelas.
Kenapa kamu lakuin ini? Karena di zaman sekarang you can do anything, gitu kan. Terus yang nomor 3, apa lagi ya? Aku bisa bilang, ya sabar. Sabar. Karena time tells everything. Kalau kamu bisa punya ide bisnis yang benar, cara jualan yang benar, tapi kalau momennya nggak pas, you just have to wait. The key to be successful, tadi aku lupa baca buku apa, tapi stay long enough on the market. Even Warren Buffett pun pernah bilang kan, you cannot time the market. Stay on the market long enough, then you will win. Jadi kadang-kadang kemenangan atau sukses itu being granted to person who sustain last, yang paling lama. Itu. Oke, gitu aja. Itu aja sih. Oke, thank you so much Ko Kevin udah sharing-sharing hari ini. Dan see you teman-teman di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Oke, thank you. Tapi ini ada satu lagi sebenarnya, satu clip question yang nanti aku akan jadiin shorts. Oke. Nah, clip questionnya yang aku udah brief itu, nanti aku